Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan, dan kita menceritakan keteladanan para sahabat Nabi SAW dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, fitnah-fitnah yang Allah berikan ketika di dunia, untuk melihat sebagaimana kekuatan, sebagaimana keimanan dari para sahabat Nabi. Dan tentunya pemirsa, ya, kisah-kisah mereka itu menjadi inspirasi buat kita semua sebagai keteladanan untuk umat-umat sekarang, melihat dari bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu dan mungkin melewati sebuah kejelekan sebuah kaum, menghadapi orang-orang yang pemikirannya aneh-aneh, orang-orang yang hanya memikirkan ta'asub, ya, fanatik terhadap kaumnya dan lain sebagainya. Dan di kesempatan kali ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali menceritakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam mengatasi sebuah fitnah ujian yang sangat luar biasa ketika Rasulullah SAW telah wafat, yaitu untuk menghadapi seorang yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai nabi, pengikutnya banyak dan sulit untuk ditaklukkan, ya. Dan tentunya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ketika kita berada di dalam sebuah kebenaran, yaitu dalam kebenaran Islam, di bawah, ya, bimbingan Nabi Muhammad SAW tentunya, maka tidak ada yang tak mungkin. Seberapa besar pasukan banyaknya pun pasti akan kita kalahkan insyaallah taala. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang tertanam dalam diri umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musailamah Al-Kadzab ini sangat luar biasa pemirsa, fitnahnya sangat luar biasa. Dan kemarin di episode sebelumnya udah kita ceritakan bagaimana persiapan, ya, Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq yang mengutus seorang Khalid bin Walid untuk menghancurkan, ya, sepak terjang kekurang ajaran dari seorang Musailamah Al-Kadzab. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, setelah persiapan selesai dan tentunya sudah mendekati, ya, waktu-waktu dalam berperang, banyak, ya, kejadian-kejadian dan strategi dari seorang Khalid bin Walid untuk mengalahkan tentara dari Bani Hanifah yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Tentunya itu tidak semudah dan selurus yang kita harapkan. Pasti ada teplik-likunya, ya, bahkan kaum muslimin terancam hampir kalah ketika itu. Nah, ini bagaimana kisahnya? Nah, kisahnya itu pemirsa, memang di awal-awal pertempuran itu pemirsa, ya, ketika kaum muslimin menghadapi pasukan terdepan Musailamah Al-Kadzab itu, ya, di sana ada sekitar 40 sampai 60 pasukan berkuda. Dan ketika itu dipimpin oleh seseorang yang bernama, yaitu Majja'ah bin Mararah, ya. Majja'ah ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah itu dikatakan dia ikut berperang itu hanya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada Bani Tamim dan Bani Amir. Jadi dia punya dendam pribadi dengan Bani Tamim dan Bani Amir yang telah bersekutu dengan pasukan Khalid bin Walid ketika itu pemirsa. Dia jadi ikut perang, ya. Tapi ketika kaum muslimin menembus barisan pasukan berkuda yang jumlahnya sekitar 40 sampai 60 pasukan tersebut, akhirnya bisa dikalahkan dengan pasukannya Khalid bin Walid dan banyak yang menjadi tawanan. Di antara tawanan perang ketika itu pemirsa, terseliplah nama Majja'ah bin Mararah. Nah, jadi tawanan perang. Kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika para tawanan perang tersebut dihadapi oleh Khalid bin Walid, ya, dihadapkan oleh Khalid bin Walid, nih tawanan perang kita nih, wahai jenderal. Maka ketika itu ditengok-tengok, dilihat-lihat,
terselip ternyata ada seorang yang bernama Maja'ah bin Mararah. Nah, maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid pun bertanya kepada mereka. Ya. Dengan pertanyaan yang tentunya pemirsa, ya, ini akan menentukan nasib mereka. Gitu. Ditanya, apa yang kalian katakan wahai Bani Hanifah? Coba sebutkan sesuatu yang memicu peperangan kita ini. Maka di antara mereka menjawab, ya, kami mengatakan bahwasannya di sisi kami ada nabi, di sisi kalian juga ada nabi. Oh, ini nggak benar nih. Perkataan ini membuat naik pitam seorang Khalid bin Walid. Gimana akal kalian gitu? Orang Nabi Muhammad aja menentang yang nabi-nabi jelas asli. Ya. Ini ada seorang nabi yang mengaku sebagai nabi, kok kalian percaya? Pasukan, bunuh nih, bunuh. Jadi dibunuhin pemirsa satu persatu. Kok bilang apa kok? Musailamah siapa? Nabi. Oh, nggak betul. Bunuh. Kemudian nih pemirsa, ini memang udah nggak benar, udah akidah yang nggak benar, merangi pula dia kan. Nah, kemudian sampailah dalam riwayat lain disebutkan ketika ditanya oleh Khalid, ya, kapan kalian merasa seperti kami gitu? Maka mereka pun menjawab, kami tidak merasa seperti kalian. Beda gitu dalam pola pikir masalah kenabian. Nah, makanya sebagian dibunuh. Tinggallah di situ beberapa orang dan mereka di antara mereka berkata, "Wahai Khalid, kalau kau menginginkan kebaikan, suatu kebaikan kepada ataupun suatu keburukan kepada orang-orang di Yamamah, tinggalkan satu orang ini, jangan dibunuh." Siapa tadi orangnya? Maja'ah bin Mararah tadi. Jangan dibunuh yang ini. Kalau yang lainnya terserahmu lah. Karena apa? Karena ini salah satu orang yang berpengaruh di Yamamah ketika itu, pemirsa. Maka benar pemirsa. Akhirnya Maja'ah itu tidak dibunuh dulu oleh Khalid bin Walid. Bahkan Khalid pun ya bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik, ajak ngobrol, ajak makan gitu. Dan di tengah obrolan-obrolan mereka itu muncullah perkataan Khalid bin Walid kepada Maja'ah, wahai Maja'ah, coba kau katakan kepadaku tentang apa yang telah dibawa oleh sahabatmu itu, yaitu Musailamah. Apa yang dia katakan? Dengan bangganya dikatakan, aku hafal ada beberapa perkataan dari Musailamah. Disebutkanlah beberapa syair-syair yang the best of the best lah ketika itu. Kemudian didengarkan oleh seorang Khalid bin Walid. Khalid pun berkata, "Hei Maja'ah, aku tidak mendapatimu kecuali kau itu sebenarnya adalah orang yang berakal. Punya kau pemikiran yang baik gitu. Ada akal jernihmu. Dan kau bukan orang yang bodoh. Kalau zaman sekarang tuh kayak orang-orang yang berpendidikan gitu. Tapi kenapa kau benarkan perkataan pembohong ini?" kata Khalid bin Walid. Kan memang lucu gitu perkataannya, syair-syairnya itu lucu. Dan dia merasa, masa yang kayak gini jadi saingan Al-Quran, dari mana ceritanya? Kayaknya hal nggak mungkin gitu. Dengan perkataan-perkataan omong kosong itu kemudian disandingkan dengan Al-Quran. Ini mah jauh. Makanya ketika itu disebutkanlah satu ayat saja oleh Khalid bin Walid. Coba kau dengarkan ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak juga hatinya terketuk itu ketika itu. Ya, ketika disampaikan oleh bahkan ketika cerita-cerita lagi, jadi kau masih nggak yakin kau sama si Musailamah itu bahwasannya dia itu adalah nabi.
dan perkataannya itu adalah wahyu. Yakin dibandingkan dengan Al-Quran yang perkataannya seperti ini gitu. Karena kalau orang dulu itu masalah syair itu tinggi. Tapi mereka bisa membedakan mana yang itu kalamun nas, perkataan manusia, mana itu yang kalamullah, mana yang perkataan itu firman, perkataan Allah Azza wa Jalla. Mereka bisa membandingkannya gitu. Makanya seorang Khalid itu kadang bingung, kenapa kok bisa membenarkan perkataan Musailamah yang cuma perkataannya seperti ini yang tak ada bobotnya. Gitu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pun Maja'ah itu pun bercerita. Ada sih memang seseorang sahabat dari Musailamah katanya. Dan orang itu sangat dekat. Memang Musailamah itu mendekati dia kali itu. CS kental gitu. Kemudian setelah keluar dari tempatnya, ya, maka orang tersebut pun berkata, celakalah kalian wahai penduduk Yamamah katanya. Kawanmu ini, ya kawanmu itu si Musailamah itu adalah sebenarnya seorang pembohong itu, nggak benar gitu. Dan aku kira kalian tidak mencurigaiku lah dengan urusan perkataanku ini. Kalian akan melihat kedudukan dan posisiku di sisinya kan. Kalian kan lihat bagaimana aku di samping dia bagaimana kan. CS kental gitu. Tapi aku tahu dia ini orang nggak benar, suka pembohong. Bual-bual aja dia itu. Nah, maka wallahi ya, dia adalah telah membohongimu dan membaiat kalian dalam kebatilan. Kemudian adanya orang dekat dan si Musailamah yang mengatakan demikian. Terus kenapa kalian nggak percaya gitu? Maka Khalid pun ketika itu bertanya. Kemudian ketika orang terdekatnya Musailamah tadi berkata demikian, apa yang terjadi? Ya, bagaimana keadaannya sekarang? Maka Maja'ah pun berkata, orang itu lari. Kenapa? Karena dia takut akan keselamatannya ketika dia sudah berbicara demikian. Kemudian ternyata perkataannya diketahui oleh seorang Musailamah. Maka Musailamah walaupun teman dekat, walaupun CS kental, tapi kalau perkataannya demikian, itu bisa membahayakan posisinya, dibunuh nanti. Akhirnya orang tersebut lari sampai ke Bahrain sana. Takut dia. Ya keceplosan sih dia ngomong. Itu mana emang Musailamah pembohong, pendusta. Ya. Bahkan orang-orang terdekatnya pun sendiri tahu kalau apa yang dikatakan dia itu adalah dusta, bohong, nggak benar. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, orang terdekatnya aja lari karena takut dengan seorang Musailamah, pendusta dan bengis tentunya. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti setelah ini kita akan ceritakan lagi bagaimana persiapan Khalid bin Walid dalam menghadapi tentara Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Jangan kemana-mana karena setelah yang berikut kami akan kembali tetap bersama kami di Kisah Teladan. Oke pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan dan kita menceritakan bagaimana persiapan dari seorang Khalid bin Walid untuk menghadapi pasukan dari Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Dan pemirsa, tentunya sebelum sampai pecah peperangan itu, peperangan yang besar ya, seluruh tentara melawan seluruh pasukan, maka Khalid bin Walid itu memiliki beberapa strategi pemirsa. Di antaranya dia mengirimkan ya beberapa pasukannya, yaitu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu untuk ya berbicara dulu, bernegosiasi dulu, ya dalam arti kata berdebat dulu dia, perang saraf dulu gitu di antara kaum muslimin dengan pengikut Musailamah. Nah di antaranya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Khalid itu mengutus Ziyad bin Labid ya untuk menemui Muhkam bin Tufail karena mereka ini dikenal seorang teman juga ya. Tetapi yang satu dia berpihak pada Islam, yang satu lagi kayaknya agak-agak lain gitu. Maka pemirsa, ketika itu Khalid berkata kepada Ziyad, aku berharap kamu itu bisa menemui Muhkam dan mengalahkannya dengan sesuatu. Ya. Maka akhirnya Ziyad pun menuliskan sebuah syair
yang disampaikan kepada ya seorang muhkam ketika itu. Yang isi syairnya itu isinya adalah artinya kecelakaan akan Yamamah, celaka yang tak bisa dihindari. Jika kuda itu berputar-putar di sana, wallahi demi Allah, jangan tanya aku tentang kalian sampai kalian binasa seperti kaum Samud dan Ad. Wow, ini peringatan yang dahsyat ini. Bahkan Khalid bin Walid juga menemui seorang Umair bin Salih al-Yashakari, ya, orang Yamamah yang tentunya masuk Islam, dan dia telah menyembunyikan keislamannya karena untuk menjaga keselamatannya nih. Namun akidah dan keimanannya itu nggak usah ditanyakan dan tidak diragukan lagi. Dan dia pun berkata ya kepadanya, yaitu Khalid, ya, katakan ya, temuilah kaummu. Lalu ia mendatangi mereka dan berkata, bilang nih, Khalid telah menaungi kalian dengan orang-orang muhajirin dan ansor. Aku telah melihat sesuatu kaum, jika kalian melawan mereka dengan kesabaran, niscaya mereka akan mengalahkanmu dengan kemenangan. Jika kalian melawan mereka dengan jumlah yang banyak, niscaya mereka akan mengalahkanmu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalian dan mereka tidaklah sama. Islam akan maju dan kemusyrikan pasti akan mundur. Panutan mereka adalah nabi, sedangkan panutan kalian adalah pembohong. Ya. Kegembiraan menemani mereka dan kecongkakan menemani kalian. Dan sekarang pedang sudah ada di sarungnya, panah sudah ada di busurnya. Pikirkanlah sebelum pedang dihunus dan anak panah pun dilemparkan. Itu perkataan Khalid, sampaikan sama mereka. Ya. Akhirnya Khalid pun langsung terjun ya untuk melaksanakan tugasnya bersama Sumamah bin Utsal ketika itu ya, berjalan menuju untuk menemui kaum Bani Hanifah dan mengajak mereka untuk menyerah dan mengendorkan semangat ya keinginan perang mereka tadi. Dan Khalid pun berkata, sesungguhnya tidak ada dua nabi dan berkumpul dalam satu urusan. Muhammad SAW tidak ada nabi lagi sesudahnya, dan tidak ada nabi yang diutus bersamanya. Khalifah Abu Bakar telah mengutus seorang yang telah disebutkan atau tidak disebutkan namanya, yang dijuluki dengan Saifullah, ya, dan tentunya bersamanya ya para pasukan tentara yang membawa pedang yang sangat banyak. Dia nggak menyebutkan Khalid, ya, aku lo gitu, enggak. Tapi dia mengatakan Abu Bakar udah mengutus Saifullah, yaitu pedang Allah. Siapa pedang Allah? Khalid bin Walid. Masya Allah. Maka ketika itu ya Khalid pun ya selalu menyusun strategi yang jitu dan tidak menganggap enteng lawan. Ini paling penting nih. Walaupun lawannya banyak ataupun sedikit, Khalid bin Walid tidak pernah sepele terhadap lawan. Ya. Bahkan disebutkan bahwasannya Khalid tidak pernah istirahat. Ya. Nggak pernah tidur malam kecuali dia senantiasa siaga satu. Dia selalu tahu tentang perihal dan kondisi bagaimana lawannya. Ya, ini keutamaan dari Khalid bin Walid. Dalam pertempuran melawan Musailamah, ya, itu ada namanya tentunya sebelum perang berkecamuk, ya, perang Aqrabah, ya, Khalid mengangkat seorang yang bernama Maknaf bin Zaid sebagai pemimpin pasukan berkuda dan saudaranya yang bernama Huraid sebagai pengumpul informasi-informasi perang, ya. Nah, dan kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu juga strategi dari Khalid bin Walid ya, menyusun strategi dalam melawan tentara dari Musailamah al-Kadzab ketika di Yamamah, ya. Maka ada beberapa nama yang disebutkan oleh Khalid ya sebagai pilar-pilar penting dalam peperangan tersebut. Nah, diantaranya adalah pembawa bendera dalam pertempuran ini adalah Abdullah bin Hafs bin Ghanim, yang kita tahu bahwasannya pemegang bendera ini adalah seorang yang penting, ya. Peperangan itu dia tergantung dari pembawa bendera. Kalau pembawa bendera itu sudah hancur, berarti tadi udah kalah. Kalau udah mati dia kalah. Bendera terus tetap tegak. Makanya kalau ketika perang itu bagaimana caranya menjatuhkan bendera lawan, gitu. Kalau bendera lawan sudah ambrul, itu udah nampak itu udah kalah, gitu dia. Nah, tapi kemudian ya kalau misalkan nanti gugur, maka pemegang bendera akan digantikan oleh Salim, ya, Salim Maula Abu Huzaifah ketika itu. Salim bekas budaknya Abu Huzaifah.
Sebagaimana dimaklumi pasukan perang adalah memang sudah kita sebutkan tadi bergantung kepada seorang pembawa benderanya tadi. Nah, begitu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembawa bendera itu harus dilindungi, nggak boleh mati gitu. Makanya dulu zaman sahabat Nabi itu ada yang buta dia, udah aku aja yang memegang bendera. Ya, aku akan berdiri tegak dan melindungi bendera. Memang tugasnya itu dia, melindungi bendera. Karena ketika perang itu kalau benderanya udah ambruk, orangnya tandanya udah mati, berarti pasukan itu udah kalah tandanya. Nah kemudian nih pemirsa, Khalid juga mengangkat Surahbil bin Hasanah sebagai pemimpin pasukan terdepan. Nah, lalu membagi pasukan menjadi 5. Ya. Pertama di barisan depan. Barisan depan itu dipimpin oleh Khalid al-Makhzumi. Kemudian barisan kanan dipimpin oleh Abu Huzaifah. Barisan kiri dipimpin oleh Suja, dan barisan tengah dipimpin oleh Zaid bin Al-Khattab, ya. Dan juga Usama bin Zaid ditugaskan untuk ya pasukan berkuda ketika itu, ya, untuk memimpin pasukan berkuda. Nah, maka barisan terakhir untuk peralatan dan kemah-kemah wanita, nah itu juga dipimpin oleh seorang Usama bin Zaid, ya. Nah, inilah strategi akhir yang disusun sebelum pertempuran pecah oleh seorang Khalid bin Walid, sang panglima perang ahli dalam masalah strategi perang. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khalid walaupun dia berbicara kepada seseorang utusan dari Musailamah, ya, dengan beberapa subahat-subahat, ya, ayat-ayat bohongnya yang dimiliki oleh seorang Musailamah, yang syair-syair dikatakan firman, perkataan nggak benar, itulah yang dijadikan senjata. Dan Khalid ketika mendengarkan perkataan dari utusan ataupun orang yang menyampaikan perkataan dari seorang Musailamah, dia tahu. Tak goyang gitu. Kalau orang biasa kan dia kadang nggak bisa membedakan mana firman mana syair. Oh, bisa ikut gitu. Khalid ketika mendengarkannya, nggak benar ini, betul lah. Cari lagi kesalahan-kesalahan dia gitu kan. Memang betul lah, agak lain gitu. Ya, pandangan-pandangan dari seorang pengikut dari Musailamah gitu. Dan memang keimanan dari Khalid bin Walid ini nggak usah diragukan. Saifullah, pedang Allah ini memang nggak usah diragukan lagi masalah keimanan dan ketakwaannya. Jadi apapun subhat, apapun apanya itu sudah bisa ditangkisnya gitu. Bagaimana siap siaganya seorang Khalid bin Walid. Bahkan dikatakan tidak tidur dia. Tidur itu ya dengan siaga 1, pedang berada di sebelahnya gitu. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan walaupun demikian Khalid tidak pernah merasakan kesulitan dalam perang, enggak. Tetap walaupun endingnya akhir dalam kisah peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu akhirnya menang, tapi dalam sebuah peperangan tersebut ya Khalid bin Walid itu pernah merasakan ya kesusahan gitu. Hampir kalah pernah gitu. Hampir kalah pernah. Tapi endingnya pasti menang. Nah, demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itulah strategi dari seorang Khalid bin Walid, ya, seorang panglima perang yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menghentikan sepak terjang dari kesombongan seorang Musailamah Al-Kadzab, seorang pendusta, pembohong yang mengaku sebagai nabi dan rasul, ya. Walaupun dia tidak mengingkari kenabian dari Rasul kita Muhammad SAW, tapi dia sudah berani-beraninya untuk berkata, ya, aku adalah seorang nabi. Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.